parenteral ya. Dan dari studi praformulasi itu kita harus mengetahui banyak hal ya. Di antaranya adalah karakteristik fisik dan karakteristik kimia dari bahan obat yang akan kita formula. Selain itu, kita juga harus mengetahui injeksi ini nanti akan digunakan intravena, intramuskular, subkutan, atau intraarterial dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena dengan mengetahui kegunaan obat itu atau penggunaan obat itu apakah intravena atau intramuskular atau intra yang lain ya, maka kita bisa mengetahui batasan volume yang dibolehkan. Ya, kemarin sudah kita pelajari kalau intravena itu bisa 1 sampai 100 ya dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh sembarangan membuat volume sediaan injeksi ini. Harus kita ketahui penggunaannya itu intra apa? Intravena atau intramuskular atau intra yang lain. Ya. Dan disitulah batasannya itu harus kita ketahui. Contohnya di sini subkutan ya, itu volume maksimal 1 mili. Ya, volume maksimal 1 mili. Nah, bila terpaksa, nah ini ada jalan keluarnya, bisa ternyata 1 mili nggak larut, maka bisa ditambah dengan hyaluronidase. Subkutan ini, ya, sediaan subkutan atau bawah kulit ini bisa dikombinasi dengan hyaluronidase. Untuk apa? Untuk melokalisir agar obat itu tidak melebek, tidak melabar, tidak lari kemana-mana. Karena subkutan atau bawah kulit itu merupakan rongga, ya, rongga yang cukup luas. Jadi sediaan yang kita injeksikan itu bisa kemana-mana. Untuk itu maka ditambah dengan hyaluronidase. Ini adalah satu enzim yang bersifat sebagai vasokonstriktor. Untuk apa ini? Untuk mempersempit ruang di bawah kulit ini agar sediaan itu terlokalisir, tidak kemana-mana. Ya. Itulah pentingnya kita mengetahui sediaan nanti akan digunakan untuk apa. Ya. Dan kita lanjutkan. Nah, ini yang subkutan ini ya. Nah, ini di bawah kulit ini ternyata ada rongga ya. Ini yang harus ditambah hyaluronidase supaya ruang ini menjadi sempit. Nanti ini akan menyempit ruang ini apabila ditambah hyaluronidase. Dan pada intradermal disuntikkan pada lapisan dermis dari kulit ya. Kita sudah belajar kemarin ya, ada hipodermis, ada subdermis, ada dermis. Nah, intradermal itu disuntikkan pada dermis. Dan di sini volumenya sangat kecil, 100 sampai 200 mikroliter. Nggak sampai 1 mili. Ya, nggak sampai 1 mili, kurang dari 1 mili. Nah, jadi batasan-batasan ini tidak boleh kita abaikan, kita harus mengetahui. Ya, sehingga ketika kita melakukan formulasi, menyusun formula, kita lihat berapa batasan volume yang diperbolehkan, kemudian baru kita menyusun bahan-bahan yang digunakan itu apa saja, cukup nggak dengan larutan yang misalnya 0,1 mili atau 100 mikroliter itu cukup nggak? Ya, itu harus kita pelajari. Itu pentingnya kita mempelajari studi praformulasi terkait dengan cara penggunaan obat itu. Nah, kemudian kemarin juga waktu awal kuliah saya sudah menyampaikan bahwa sediaan parenteral itu berdasarkan volumenya ada yang small volume dan ada yang large volume. Yang large volume itu lebih besar dari 100 mili dan kalau small volume itu lebih kecil dari 100 mili. Jadi batasan apa small volume atau large volume itu adalah 100 mili. Lebih kecil masuk small volume dan lebih besar masuk large volume. Dan tentu saja yang large volume ini tidak boleh mengandung
pengawet ya, dan harus bebas pirogen. Masih ingat ya kemarin ya, kalau lebih besar atau sama dengan 10 mili harus bebas pirogen ya. Kalau lebih besar sama dengan 15 mili tidak boleh mengandung pengawet ya. Jadi yang small volume ini kalau masih mencapai angka 80 mili, lebih besar dari 15 mili, ini tidak boleh mengandung pengawet. Tapi kalau kurang dari 15 mili, boleh ditambah dengan pengawet. Alasannya apa? Pengawet kok harus hati-hati pada yang large volume? Ada yang tahu? Karena pengawet itu pada dasarnya adalah bersifat toksik, ya, meracuni pasien, berbahaya untuk pasien. Nah, ini adalah beberapa kegunaan dari large volume parenteral untuk hiperalimentasi parenteral, ya. Jadi untuk menyuntik sediaan large volume, misalnya apa? Misalnya karbohidrat, nutrisi ya, menambah nutrisi secara parenteral. Karena pasiennya sudah tidak bisa nelan, jadi harus para parenteral, ya. Kemudian untuk larutan dialisis peritoneal, kumbah lambung, ya. Kemudian untuk larutan irigasi, ini untuk mencuci atau mengumbah bagian selain lambung. Ya, kalau tadi peritoneal, ini untuk yang lainnya. Tapi rongga-rongga. Nah, proformulasi ini merupakan kajian terhadap sifat fisika kimia bahan obat yang meliputi ini, rumus molekul, warna, bau, titik leleh, profil termoanalisis, dan sebagainya. Ini yang dipelajari ya. Rumus molekul kenapa harus dipelajari? Karena bisa digunakan untuk memprediksi apakah senyawa ini bisa mengalami hidrolisa, mengalami oksidasi, atau dekarbonilasi. Jadi dengan mengetahui rumus molekul, kita bisa memprediksi stabilitas dari bahan obat itu. Warna juga ya, kalau warnanya berubah itu kemungkinan obatnya sudah mengalami kerusakan atau kemungkinan terkontaminasi ya. Warna bau juga ya, bau juga menjadi indikasi atau identifikasi apakah bahan obatnya ini rusak atau terkontaminasi atau masih murni. Ya, kemudian ukuran partikel ya. Nah, ukuran partikel ini ada kaitannya dengan stabilitas dan bioavailabilitas atau lebih tepatnya adalah kelarutan ya. Kalau bentuknya kristal biasanya mudah larut. Kalau amorf sulit larut. Ya, ini dengan mengetahui ukuran partikel ya, ukuran partikelnya kecil-kecil kemungkinan mudah larut. Kalau ukurannya besar-besar, wah ini kemungkinan sukar larut ya. Jadi untuk prediksi pengolahan sediaan ini. Titik leleh juga. Titik leleh itu juga mampu dijadikan sebagai indikator apakah bahan obat sudah rusak atau masih baik ya. Nah, kemudian profil analisis termal itu ada dua indikasi. Yang pertama adalah sediaannya ini eksoterm atau endoterm ya. Penting ini mengetahui profil analisis termal ini diantaranya adalah untuk menetapkan untuk melarutkannya nanti perlu pemanasan atau tidak ya. Kalau pelepasannya itu kalau bahannya itu bersifat eksoterm, artinya kalau dilarutkan dia akan melepaskan panas, maka sediaan ini tidak boleh dipanaskan. Kalau dipanaskan justru dia nggak tambah larut ya, akan semakin tidak larut. Kalau eksoterm harus didinginkan untuk larut, kalau endoterm harus dipanaskan agar larut. Nah, ini dengan mengetahui profil analisis termal. Kemudian higroskopis atau tidak, lalu spektra absorbansi juga diperlukan untuk mengetahui kemurnian dari senyawa ini. Nah, kelarutan ini merupakan faktor yang sangat penting untuk sediaan parenteral ya, karena rata-rata sediaan parenteral bentuknya adalah larutan. Jadi kelarutan ini sangat penting. Semakin kecil kelarutan, maka semakin kecil bioavailabilitas, laju pelepasan juga akan semakin rendah, efektivitas terapi juga semakin rendah ya dengan mengetahui kelarutan.
Selain itu juga kita harus bisa memutuskan bagaimana proses preparasi sediaannya ini. Ini perlu dilakukan langkah ekstra atau tidak. Nah, kalau kelarutannya rendah, langkah ekstra harus dilakukan. Nanti akan kita bicarakan bagaimana langkah ekstra kita agar bahan yang tidak larut itu menjadi mudah larut. Ya. Kemudian stabilitas, ya. Nah, stabilitas terhadap tekanan tinggi ini juga perlu dilakukan selain suhu, stabilitas cahaya, oksigen, pH, juga tekanan tinggi ini juga perlu diperhatikan pada studi praformulasi sediaan parenteral. Kenapa? Karena ada mekanisme sterilisasi yang menggunakan tekanan, yaitu apa? Autoclave. Autoclave itu kan tekanan tinggi, suhu tinggi. Nah, kalau bahan ini tidak stabil terhadap tekanan, ya jangan dipaksa disterilkan dengan autoclave. Ya, jadi harus kita hindari tekanan tinggi, tekanan uap yang tinggi. Dan pedoman dasar untuk pembuatan larutan parenteral adalah pemilihan volume. Ya, kemarin sudah kita perkenalkan ada small volume, ya, atau yang dikenal dengan nama bolus, kemudian ada yang large volume, ya, yang dikenal dengan infus, ya, dan seterusnya. Nah, pertimbangan volume itu mempertimbangkan rute pemakaian. Tadi sudah saya singgung ya di awal bahwa kalau intravena batas volumenya berapa itu harus betul-betul kita pahami. Selain itu juga kelarutan. Kalau bahannya mudah larut, sediaannya dibuat intravena itu paling bahagia apotekernya. Kenapa? Karena bisa dibuat volume yang lebih longgar. Ingat loh, intravena itu bisa sampai 100 ml. Ya. Nah, selain rute pemakaian dan kelarutan juga stabilitas. Stabilitas ini juga menjadi pertimbangan dalam memilih volume. Pemilihan pH. Nah, pemilihan pH yang pertama kali dipilih itu adalah pH stabilitas. Ya, mohon diperhatikan pH stabilitas itu yang kita cari data dari obat ini. Pada pH berapa ya dia stabil? Ini penting sekali, ya. Percuma kalau misalnya dia dilarutkan bisa larut tapi tiba-tiba nggak stabil ya karena pH-nya salah, ini juga akan berbahaya. Ya, oleh karena itu ketika memilih pH, pertimbangan pertama adalah stabilitasnya, yang kedua adalah kelarutan. Nah, kenapa kelarutan kok di nomor 2 kan ya? Karena untuk mengatur kelarutan kita bisa menggunakan metode yang lain. Jadi metodenya tidak hanya mengatur pH saja, tapi mengatur misalnya menggunakan pelarut campur, ya, atau menggunakan complexing agent dan sebagainya. Nanti akan kita bahas, ya. Itu sebabnya yang pertama yang harus dipikirkan adalah stabilitas, baru memikirkan kelarutannya. Nah, pH untuk sediaan injeksi itu juga ada toleransinya. Contohnya ini, pH intravena. Intravena itu pH yang diharapkan tentunya 7,4 ya, agar kalau disuntikkan tidak ada rasa sakit. Tapi kalau misalnya bahan obatnya itu tidak mungkin dibuat pH 7,4 dengan berbagai alasan, ya kita lihat saja pada pH berapa. Yang jelas toleransi yang masih diterima adalah pH itu antara 2 sampai 12 ya. Jadi pH sampai 2 sampai 12 itu masih bisa ditolerir. Ya, jadi mohon perhatian ya. Jadi batas pH itu juga harus diperhatikan karena setiap tempat penyuntikan yang berbeda mempunyai toleransi pH yang berbeda. Kalau intravena contohnya ini pH sampai 2 sampai 12 ya. Kemudian kalau intramuskular itu batasan pH-nya adalah 3 sampai 11 ya. Jadi kalau lebih kecil 3 itu akan timbul rasa sakit dan plebitis atau bengkak ya.
Dan kalau lebih besar dari 9 akan timbul rasa sakit dan nekrosis pada jaringan. Ya, itu mengenai pH. Nah, untuk mengatur pH agar pH-nya itu stabil ya, karena misalnya ada sediaan nih, kalau pH-nya berubah sedikit saja dia rusak, turun dia rusak, pH naik dia juga rusak. Maka pH itu harus dipertahankan pada pH yang fix berapa ya. Misalnya pH 8, dia stabil pada pH 8. pH 7,6 saja dia sudah rusak, pH 8,2 dia sudah rusak. Jadi betul-betul harus diputarkan pada pH 8. Nah, ini kita mutlak harus menggunakan larutan buffer ya. Nah, memilih buffer harus memperhatikan kapasitas buffer. Apa yang dinamakan kapasitas buffer? Kapasitas buffer adalah kemampuan larutan buffer itu untuk tidak mampu mempertahankan pH. Misalnya dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau dengan pengenceran, pH yang kita pertahankan itu gampang berubah manakala larutan yang buffer yang digunakan mempunyai kapasitas buffer yang kecil. Ya, Pak, kalau gitu kita harus memilih kapasitas buffer yang besar ya? Enggak juga. Kenapa enggak? Loh, kalau kapasitas buffer kan dia lebih stabil, Pak, enggak berubah-ubah. Ya, memang dia stabil, enggak berubah-ubah, tetapi dengan kondisi tubuh yang mempunyai pH tertentu yaitu 7,4. Kalau ini misalnya pH-nya dibuat 8 tidak sama dengan 7,4. 8 misalnya atau 9 ada loh yang pH-nya 9 ya. Ini tentu akan menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Nah, untung darah itu bisa mengencerkan apa saja larutan yang disuntikkan pada manusia sehingga kadarnya bisa mengalami perubahan, mengalami penurunan. Ya, termasuk pH. Darah punya pH 7,4. Ini sekarang kita suntik dengan sediaan misalnya fenobarbital yang pH-nya 9. Ya, maka akan terjadi rasa sakit yang sangat hebat. Tetapi untung darah itu dengan sigap akan mengencerkan larutan fenobarbital yang kita suntikkan itu sehingga pH-nya itu tidak lagi menjadi 9 tapi berubah menjadi 7,4 supaya sama dengan pH darah. Nah, lama-lama rasa sakit itu akan hilang. Ini menguntungkan sekali dengan darah yang bisa mengencerkan larutan buffer sehingga bisa netral, sehingga tubuh tidak merasakan sakit itu sangat perlu. Nah, ya. Nah, apabila kita menggunakan larutan buffer dengan kapasitas buffer yang besar, maka pH itu akan sulit berubah. Akibatnya apa? Akibatnya kalau pH-nya itu tidak sama, tidak sesuai dengan pH darah, maka rasa sakitnya akan berkepanjangan. Misalnya tadi ya disuntik fenobarbital, tapi ditambah dengan buffer yang sangat kuat kapasitas buffernya, maka darah tidak mampu menarik atau merubah pH itu menjadi 7,4. Dia akan bertahan pH 9 dalam waktu yang lama dan tentu risikonya adalah ada rasa sakit. Nah, oleh karena itu sekali lagi ketika memilih buffer harus memperhatikan kapasitas buffernya. Ya, kalau pH-nya sudah sama dengan sesuai dengan pH tubuh, ditambah buffer tidak apa-apa. Ditambah buffer dengan kapasitas buffer yang kuat, yang besar. Tetapi kalau kondisi larutannya tidak mempunyai pH yang sama dengan pH tubuh, yaitu tidak sama dengan 7,4, maka gunakanlah kapasitas buffer yang rendah. Larutan buffer dengan kapasitas buffer yang rendah. Nah, selain memilih pH, memilih metode sterilisasi. Ya, saya kira kemarin sudah kita bahas habis-habisan ya. Sterilisasi panas basah, contohnya apa saja, caranya bagaimana, dan seterusnya ya. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, kemudian ada pernyataan di sini ya, ini terkait dengan proses sterilisasi ya. Preservatif harus dihindari ya, tadi sudah saya sampaikan karena pengawet itu pada dasarnya toksik. Tetapi
Sediaan yang multiple dose, yang dosis ganda, misalnya satu vial itu bisa disuntikkan 2 kali, diambil sedikit, diambil separuh, kemudian disuntikkan pada tubuh manusia, lalu ditutup lagi, ditunggu nanti sore, diambil lagi. Ya, ini sediaan yang multiple dose ini justru memerlukan pengawet. Pak, bagaimana kalau sediaannya itu lebih besar atau sama dengan 15 mili, tapi dia multiple dose? Ya, ini harus dibicarakan, harus dilihat keuntungan kerugiannya ya. Multiple dose itu nggak bisa ditawar, karena memang dosis itu sudah fix, tidak boleh ditawar, tidak boleh dinaikkan ya, diambil semua aja, disuntikkan semua, tidak bisa, harus diikuti. Nah, oleh karena itu, kalau memang dia multiple dose, maka harus ditambah dengan pengawet. Kenapa? Karena di coblos pertama ini sudah terjadi kontaminasi kemungkinan ya, tapi kontaminasi itu segera dinetralisir oleh pengawet. Sehingga ketika sore diambil lagi, ditusuk lagi, tidak ada pengaruh kontaminasi itu karena sudah dihentikan aktivitas bakterinya oleh pengawet. Ya, jadi itu tujuan multiple dose. Karena multiple dose itu kan obat diambil tidak semua ya, separuh. Nanti malam separuh atau seperempat, nanti malam juga seperempat, besok seperempat lagi. Nah, setelah ditusuk itu kan ada kontaminasi, maka itu diinaktifir oleh pengawet. Ya, jadi sediaan multiple dose harus ditambah pengawet. Jadi adik-adik sudah tahu ya, apa yang dinamakan sediaan yang tidak boleh ditambah pengawet, yaitu apabila volumenya lebih besar sama dengan 15 mili. Tetapi ketika multiple dose, maka peraturan 15 mili ini tidak berlaku lagi. Boleh ditambah pengawet, tapi harus ditambah pengawet yang betul-betul aman. Harus dicari, diseleksi betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau volumenya lebih besar dari 10 mili, harus tidak boleh ditambah, harus bebas pirogen. Ya. Dan pertimbangan tonisitas ya, kemarin sudah kita bicarakan apa yang menyebabkan sediaan injeksi itu idealnya harus isotoni ya. Ya tentunya rasa sakit, tidak ada kerusakan jaringan yang disuntik apabila isotoni. Ya, ini sangat penting untuk kenyamanan terapi pada pasien. Dan bahan pengisotoni yang bisa digunakan biasanya ada 3 ini ya. NaCl, mannitol, dan dextrose. Ini adalah bahan yang bisa untuk membuat isotoni. Nah, kemudian permasalahan dalam praformulasi. Kelarutan yang rendah dan stabilitas yang rendah. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa memilih pH yang pertama harus dipilih pH stabilitas. Ya, karena apa? Karena stabilitas dan kelarutan ini menjadi problem ketika menyusun formula sediaan parenteral. Oleh karena itulah, kalau memang sediaannya sulit larut, harus dicarikan upaya agar terjadi peningkatan kelarutan dengan apa? Dengan kosulfen. Kosulfen sudah kita bahas ya di semisolid ya kemarin ya, kosulfen. Ini jenis kosulfen yang digunakan tergantung pada rute pemakaian. Karena ini sediaan parenteral, maka rute pemakaian ini sangat menentukan apakah kosulfen yang digunakan ini sesuai dengan rute pemakaian. Ya, misalnya ini, ya sediaan itu intramuskular, ya, maka apabila sediaan yang akan disuntikkan itu tidak tahan atau tidak bisa larut pada air, maka harus dijadikan pelarut campuran, ya, dijadikan kosulfen sehingga dosis yang kita harapkan masuk dalam 1 unit kemasan primer itu bisa terpenuhi. Pak, kelarutannya kecil, itulah fungsi kosulfen. Saya kira kemarin sudah kita bahas ya kosulfen ya, cara menghitungnya juga sudah. Nah, kosulfen yang digunakan selain tergantung dari rute pemakaian,
tergantung juga dari kecepatan penggunaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk terapi penyakit kronis atau tidak, ya. Nah, kalau kecepatan penggunaannya itu diharapkan cepat, misalnya untuk mengatasi life saving disease, ya, penyakit yang mengancam pasien, nyawa pasien, maka kecepatan penggunaan obat itu harus betul-betul dicapai dengan sangat cepat, ya. Nah, untuk seperti ini jelas tidak boleh menggunakan jenis pelarut yang minyak, ya. Karena jenis pelarut yang minyak itu akan membuat sediaan itu akan dilepaskan pelan-pelan. Padahal ini pasiennya jantung, ya. Jantungnya sudah mengalami serangan yang sangat hebat. Kalau tidak segera ditangani bisa mengancam nyawa. Nah, oleh karena itu jangan digunakan kosulven yang ada minyaknya. Itu contoh-contoh untuk formulasi. Nah, selain menggunakan kosulven bisa mengatur pH. Tadi sudah saya sampaikan, ya, pH ini bisa digunakan untuk mengatur kelarutan. Ya, contohnya kalau sediaannya bersifat asam, kemudian kalau dibuat pada larutan dengan pH basa tidak ada masalah, maka tambah saja basa supaya sediaan itu berubah menjadi garam dan mudah larut. Ini sediaan yang digunakan intramuskuler dan subkutan harus diperhatikan karena pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menimbulkan rasa sakit. Jadi kenyamanan penggunaan injeksi itu juga diperhatikan ketika mengatur pH. Nah, selanjutnya cara lain untuk mengatur kelautan adalah dengan membawa non aqua. Misalnya apa? Misalnya minyak, ya. Tapi harus diperhatikan, ya, bahwa minyak ini akan menyebabkan obat itu menjadi depo, ya. Akan tertahan sehingga harus diperhatikan. Yang keempat adalah menambah surfaktan, contohnya polisorbat, ya. Tetapi ketika kita akan menggunakan polisorbat karena untuk mengatasi masalah kelarutan, ya, maka konsentrasi penggunaan polisorbat itu sangat rendah, yaitu 0,5%. Sediaan yang mengandung surfaktan kadar tinggi harus diajarkan sampai kadar tertentu. Contohnya ini, ya, contohnya, ya, Cordaron itu diketahui mengandung polisorbat 10%. Maka sebelum disuntikkan itu ditulis di brosurnya oleh apoteker di di industri farmasi, ya, encerkan sampai 1,2% sebelum disuntikkan. Ya, untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keamanan, keamanan dari polisorbat, ya. Karena polisorbat itu bisa menimbulkan emboli, ya, kalau disuntikkan pada intravena. Jadi ini harus diencerkan. Contoh yang lain adalah selain Cordaron yang menggunakan polisorbat adalah etoposit. Itu mengandung 8%, ya. Nah, ini harus diencerkan sampai 0,6% sebelum disuntikkan. Nah, lanjutan upaya untuk meningkatkan kelarutan, ya. Ini adalah sediaan parenteral, intramuskular, dan subkutan. Ini perkecualian penggunaan polisorbat ini, yaitu intramuskular dan subkutan bisa menggunakan polisorbat dengan kadar yang lebih besar, yaitu bisa mencapai 12%. Ya, karena kan tidak mungkin emboli, ya, kalau disuntikan intramuskular atau subkutan. Tapi kalau intravena tidak boleh setinggi itu. Selain dengan surfaktan, bisa juga dengan complexing agent. Ya, complexing agent adalah bahan yang bisa membuat kompleks. Nah, senyawa yang berubah menjadi kompleks itu biasanya mempunyai kelarutan yang lebih besar. Ya, jadi mengompleks bahan obat sehingga bahan obat kelarutannya meningkat. Nah, apa saja complexing agent yang sering digunakan? Yang sering digunakan adalah ini, cyclodextrin dan sulfabutyl ether. Nah, itu sudah selesai yang kita bahas tentang praformulasi, ya.
Kita lanjutkan sekarang. Maaf. Ini sudah muncul slide-nya adik-adik, formulasi. Kalau tadi praformulasi ya, sekarang adalah formulasi. Sudah muncul slide-nya? Belum, Bapak. Belum. Nah, ini sudah muncul ya. Ya, saya mengulang lagi bahwa praformulasi itu adalah kajian-kajian ilmiah, baik meliputi karakteristik fisik maupun karakteristik kimia, maupun karakteristik biologi, maupun karakteristik mekanik dari bahan obat, sehingga dengan mengetahui karakter-karakter yang diperlukan untuk satu formulasi, maka kita bisa menentukan formulasinya bagaimana. Tindakannya, cara sterilisasinya apa yang dipilih itu hanya bisa dilakukan setelah apoteker itu melakukan penggalian informasi atau mendiagnosa bahan obat. Jadi setelah diagnosa, dipelajari semua karakteristik fisik kimianya, akhirnya apoteker itu memutuskan formulanya harus begini, cara sterilisasinya harus begini, ya, dan seterusnya. Sekarang kita lanjutkan dengan yang kedua, itu formulasi. Nah, ada beberapa bahan tambahan yang sering ya dilibatkan dalam menyusun formula. Yang pertama adalah antioksidan. Saya kira kita sudah pernah membahas ini. Antioksidan adalah bahan yang mencegah terjadinya peristiwa oksidasi dari bahan obat. Ya. Yang kedua adalah dapar atau buffer. Dapar adalah larut bahan yang bisa mengendalikan pH dari larutan parenteral yang kita buat atau larutan apapun. Sebenarnya berikutnya adalah pengawet. Masih ingat tadi pengawet ditambahkan untuk sediaan yang apa? Sediaan yang bagaimana yang tambah pengawet? Mungkin yang lebih dari 100 mili. Pengawet yang harus ditambah pengawet, Mbak. Kalau lebih dari 15 mili, tidak boleh ditambah pengawet. Pengawet itu batasannya 15 mili loh ya. Ingat ya, bukan 100 mili. Lebih besar sama dengan 15 mili tidak boleh ditambah pengawet. Lebih besar sama dengan 10 mili harus bebas pirogen. Nah, kalau sediaan ini diwajibkan harus mengandung pengawet, itu sediaan yang apa tadi? Multiple dose, ya, digunakan ulang, diambil, disuntikkan pagi hari, terus disimpan. Nanti sore harinya disuntik lagi ya, diambil lagi dari vial itu, kemudian disuntikkan pada pasien. Nah,
Sediaan yang seperti ini, yang multiple dose ini, yang digunakan berulang satu kemasan tapi bisa digunakan 2, 3, 4, 5 kali, itu harus mengandung pengawet. Ya, Pak, bagaimana dengan sifat toksiknya? Nah, sifat toksik ini harus kita atasi dengan betul-betul menentukan pengawet apa yang digunakan agar pengawet ini bersifat paling aman. Ya, jadi masih ada pilihan. Tetapi secara umum, kalau volumenya 15 mili, dilarang ditambah pengawet. Ya, kecuali kalau multiple dose. Ya, jadi sekali lagi yang membedakan ditambah pengawet atau tidak ditambah pengawet itu adalah multiple dose ataukah volumenya lebih dari 15 mili. Yang kedua adalah pengatur tonisitas. Kenapa tonisitas harus diatur? Ada yang tahu? Tadi barusan kita bahas ya mengenai tonisitas. Dia Erika Putri ada? Dia Erika Putri? Ada, Bapak. Kapan Mbak sediaan yang kita buat itu harus ditambah dengan pengatur tonisitas? Ya, jawabannya adalah apabila sediaan itu tidak bersifat tonisitas, tidak hipotoni, tapi hipertoni atau hipotoni. Ya. Jadi kalau sediaan kita tidak bersifat tonisitas, maka kita harus membuat sediaan kita itu mempunyai tonisitas yang sama dengan tonisitas suhu tubuh atau dikenal dengan nama isotoni. Ya. Nah, tentunya ada sediaan-sediaan yang wajib isotoni dan ada sediaan yang boleh isotoni, boleh hipertoni. Ya. Yang jelas, kalau sediaan ini hipertoni, nanti akan menimbulkan rasa sakit ketika disuntikkan. Oleh karena itu, sediaan yang memang betul menimbulkan rasa sakit dan sakitnya itu sangat parah ya, maka ini harus dibuat menjadi isotoni. Ya. Karena sediaan ini tidak untuk ditelan ya, tapi tidak untuk dioleskan, tapi diminum. Jadi rasa sakit akibat ditusuk jarum itu jangan ditambah dengan rasa sakit yang lain. Ya. Nah ini antioksidan ya. Beberapa bahan obat dalam larutan dan mengalami degradasi oksidatif ya, yang dimediasi oleh radikal bebas atau oksigen. Ya, jadi kapan ditambahkan antioksidan? Bila bahan kita ini berpotensi mengalami peristiwa oksidasi. Ya. Dan dekomposisi oksidatif ini, ya kerusakan akibat oksidasi ini dikatalisa oleh ion logam, hidrogen dan hidroksil. Ya, jadi kalau sediaan kita mengandung ada spora logamnya atau ada cemaran logam atau memang mengandung logam atau ada atom hidrogen atau H2 atau atom hidroksil, ini akan mempercepat terjadinya peristiwa oksidasi. Jadi penambahan antioksidan mutlak harus ditambahkan. Nah, terkait dengan peristiwa oksidasi obat ini, ada yang dikenal dengan nama potensial oksidasi. Apa yang dinamakan potensial oksidasi? Yaitu kemampuan suatu senyawa untuk mengalami oksidasi. Ya. Nah, apabila potensial oksidasinya rendah, maka senyawa ini mudah teroksidasi. Tetapi kalau senyawa kita ini mempunyai potensial oksidasi yang tinggi, maka dia sulit teroksidasi. Ya. Jadi kita tidak bingung lagi, kita cari saja di pustaka-pustaka berapa harga potensial oksidasi bahan obat kita. Kalau rendah berarti mudah teroksidasi, kalau tinggi berarti aman, ya tidak mudah teroksidasi. Maaf ini masih ada adzan ya, kita istirahat sebentar ya.
Ayo. Alhamdulillah kita lanjutkan ya. Nah, antioksidan.
terkait dengan potensial oksidasi, maka antioksidan yang digunakan itu harus nih ya, harus mempunyai potensial oksidasi yang lebih rendah. Lebih rendah dari apa? Lebih rendah dari potensial oksidasi bahan obat. Saya tambah aja biar nggak bingung ya. Lebih rendah dari potensial oksidasi bahan obat ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai misalnya vitamin C itu mudah teroksidasi gitu ya. Dan vitamin C kan juga punya potensial oksidasi ya. Maka kalau di sini kita tambahkan antioksidan, kita harus cari antioksidan yang potensial oksidasinya lebih rendah dibanding potensial oksidasi bahan obat yaitu vitamin C. Atau misalnya insulin. Insulin itu mudah teroksidasi. Baik, kalau gitu kita harus cari potensial oksidasinya berapa, lalu kita pilih antioksidan yang punya potensial oksidasi yang lebih rendah dibanding insulin. Ya, kenapa kok begitu? Karena kalau antioksidan itu potensial oksidannya lebih rendah, maka kalau ketemu oksigen, yang diserang itu adalah antioksidannya, bukan insulinnya, bukan phenylephrine HCl-nya, bukan vitamin C-nya, ya. Yang diserang lebih dahulu oleh oksidator, oleh oksigen, adalah bahan dengan potensial oksidasi yang lebih rendah. Ya, nah dengan demikian maka oksigen itu akhirnya tidak menyerang bahan obat sehingga bahan obat menjadi relatif stabil. Ya, itu penjelasan antioksidan kenapa terkait dengan harga potensial oksidasi PO ya, potensial oksidasi. Penambahan antioksidan dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan chelating agent atau antioksidan lain ya. Biasanya antioksidan itu dikombinasi dengan chelating agent. Chelating agent itu adalah complexing agent. Jadi bahan yang bisa mengikat logam. Kalau logam diikat oleh chelating agent, maka peristiwa oksidasi bisa dihambat. Ya, karena logam itu adalah katalisator untuk peristiwa oksidasi. Ya. Ini adalah beberapa contoh antioksidan ya dengan kadarnya. Ya. Nah, kemudian chelating agent apa yang bisa dikombinasi dengan oksidan? Antioksidan yaitu adalah EDTA, asam sitrat, dan asam tartrat. Ini adalah chelating agent atau complexing agent yang sering dikombinasi dengan antioksidan pada sediaan injeksi. Nah, antioksidan itu ada yang sesuai untuk sediaan injeksi yang bersifat hidrofil, tapi ada juga sesuai untuk sediaan injeksi yang hidrofil. Kalau hidrofil itu adalah pelarutnya air, ya. Pelarutnya air, kalau hidrofob itu pelarutnya adalah non aqua, misalnya minyak atau pelarut organik yang lainnya. Ya, nah, kalau antioksidannya ini digunakan untuk pelarut air, untuk yang hidrofil, maka yang dipilih adalah ini. Senyawa anorganik yang mengandung belerang, contohnya adalah natrium bisulfit maupun natrium sulfit. Ini adalah antioksidan, dan natrium metabisulfit itu adalah antioksidan untuk pembawa air, untuk sediaan hidrofil. Selain itu juga asam askorbat atau vitamin C. Ya. Nah, kalau untuk yang lipofil, untuk yang sediaan yang pelarutnya itu bukan air, misalnya minyak ya, maka bisa digunakan antioksidan alam, contohnya tocoferol atau asam guairetat ya, guairetat NDGA. Ini adalah digunakan untuk senyawa-senyawa yang mengandung pembawa, yang menggunakan pembawa non aqua, misalnya minyak ya, minyak aciri atau lemak hewan ya, vitamin A dan minyak ikan.
lanjutkan. Nah, selain antioksida alam, juga ada antioksida sintesis dan parsial sintesis. Contohnya adalah ester asam askorbat. Ya, kalau asam askorbat tadi untuk sediaan yang hidrofil, kalau ester asam askorbat ini untuk sediaan yang hidrofob. Ya, pelarutnya bukan air, tapi pelarut organik atau pelarut minyak. Ya, maka jangan gunakan asam askorbat, tapi gunakan ester asam askorbat. Tapi kalau pelarutnya air, bisa menggunakan asam askorbat. Kemudian ada juga butil hidroksianisol atau BHA, ya. Ini juga antioksidan yang digunakan untuk sediaan yang sifatnya hidrofob. Dan BHT atau butil hidroksitoluen atau BHT, ya. Biasanya BHT dan BHA ini akan dikombinasi. Mereka akan saling menguatkan sehingga daya antioksidannya akan menjadi lebih besar. Yang berikutnya yang bisa ditambahkan adalah larutan dapar. Dapar ini bisa ditambahkan, ya, pada sediaan karena sediaan ini peka sekali terhadap perubahan pH. Jadi kalau pH-nya berubah, bahaya. Bahan obatnya akan mengalami kerusakan. Maka ditambah dengan buffer. Nah, untuk mengatasi jangan sampai pH-nya itu mengalami perubahan. Tadi sudah kita singgung, ya. Buffer ini atau dapar ini mempunyai kapasitas buffer. Kalau kapasitas buffernya tinggi, berarti dia mempunyai kemampuan mempertahankan pH dengan kemampuan yang sangat tinggi. Jadi ditambah asam banyak, ditambah basa banyak, diencerkan sebanyak-banyaknya, dia masih tetap pH-nya itu tetap dipertahankan sama, tidak mengalami perubahan. Karena apa? Kapasitas buffernya besar, ya. Nah, perubahan pH yang dapat terjadi selama penyimpanan, ya, yang mana perubahan pH ini bisa merusak bahan obat, itu bisa disebabkan karena adanya degradasi dari komponen-komponen yang ada pada formula sediaan injeksi. Yang kedua, ada interaksi dengan kemasan. Dan yang ketiga, apabila ada gas atau uap yang melarut. Misalnya ada oksigen, ya, oksigen atau O2 atau CO2 misalnya masuk ke dalam larutan, maka akan merubah pH. Nah, pH ideal 7,4, ya. Karena apa? Kalau lebih kecil sampai lebih kecil 3 kan ada rasa sakit dan flebitis. Kalau lebih besar 9 akan terjadi nekrosis jaringan. Nah, ini ada pH yang harus sesuai dengan kelarutannya, ya, sehingga kelarutannya menjadi tinggi dan stabilitasnya tinggi. Tapi ada pH yang dipilih itu pH yang menyebabkan bahan obat itu mengendap. Loh, kok bisa, ya? Bisa karena memang sediaannya diharapkan menjadi sediaan suspensi. Contohnya ini adalah membentuk atau membuat atau memproduksi suspensi prokain penisilin, ya. Jadi suspensi penisilin prokain atau penprok ini sering ditemui pada apotek atau di rumah sakit, ya. Memang banyak digunakan untuk terapi pasien, ya, antibiotik yang bentuk suspensi yaitu penisilin prokain ini, ya. Dan diketahui bahwa penisilin G ini menggunakan pH 6 sampai 7. Kenapa? Karena pada pH 6 sampai 7 kelautan prokain penisilin G ini paling rendah sehingga bahan dapat dipertahankan tetap padat, ya. Jadi biasanya pemilihan pH adalah tergantung dari stabilitas yang pertama, ya, tadi sudah saya singgung. Yang kedua pada kelarutan. Kalau ini pada suspensi, kelarutan itu justru dipilih pH bahan obat yang tidak larut. Karena memang diharapkan bentuknya adalah suspensi. Nah, kapasitas dapar tadi sudah saya singgung, ya.
Kapasitas dapur itu nilainya akan jadi sangat besar ya. Atau berarti pertahanannya terhadap perubahan itu sangat besar sehingga pH sangat sulit berubah bila apa? Bila harga pH sama dengan pKa ya. Min log konsentrasi asam, pH sama dengan min log konsentrasi asam atau pKa. Pada saat inilah maka sediaan ini sangat kebal atau sangat tahan terhadap perubahan pH. Sistem dapur bisa dibuat dari asam lemah dan garamnya atau asam lemah dan garamnya ya. Kita lanjutkan. Manfaat pengaturan pH adalah mencegah terjadinya perubahan warna, mengurangi terjadinya iritasi ya. Tadi sudah kita singgung bahwa pH yang tidak sama dengan 7,4 pasti akan menimbulkan rasa sakit ya. Maka itu perlu diatur agar pH-nya 7,4. Mendapatkan efek terapi yang maksimal dan mencegah terjadinya reaksi dari sediaan. Itu tujuan pengaturan pH. Ini daftar pH ya. Ini daftar buffer. Saya kira kita sudah pernah berlatih ya menghitung buffer. Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Dan yang ketiga adalah pengawet. Ya, ingat pengawet adalah bahan yang bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Itu pengawet. Ya. Dan kontaminasi mikroorganisme itu dapat terjadi pada saat proses produksi, pengemasan, kontrol kualitas, dan penggunaan di rumah sakit. Maka perlunya pengawet itu agar tidak ada kuman yang masuk pada saat penggunaan, pada saat produksi, pada saat uji sterilitas, ya, dan sebagainya. Kita lanjutkan ya, sumber kontaminasi bisa berasal dari alat, bahan, udara, personal, dan kemasan. Lalu sudah kita bahas ya. Nah, mekanisme kerja pengawet adalah modifikasi permeabilitas membran, denaturasi enzim dan protein sel, mengalami oksidasi dan hidrolisis. Ini adalah mekanisme kerja pengawet. Siapa yang dihidrolisis, siapa yang dioksidasi, siapa yang didenaturasi proteinnya, siapa yang dimodifikasi permeabilitas membrannya, tahu enggak? Bakteri. Ya, jadi pengawet itu kan yang diserang bakteri atau mikroorganisme. Yang diserang apa saja? Permeabilitas membrannya, enzim dan protein yang ada pada tubuh mikroorganisme. Kemudian membran dioksidasi sehingga membran mengalami kerusakan dan juga bisa dihidrolisis. Ya, jadi cara kerja pengawet: modifikasi permeabilitas membran, denaturasi protein atau enzim, oksidasi dan hidrolisis. Ini persyaratan pengawet ya, saya kira normatif ya, persyaratan pengawet efektif untuk mikroorganisme yang sangat banyak, semakin luas semakin bagus, stabil, tidak toksik, tercampurkan dengan bahan lain dan tidak berbau dan tidak terasa. Ini dari bahan pengawet ya, daftar bahan pengawet dengan konsentrasinya. Nanti monggo bisa dibaca sendiri. Ini penggunaan pengawet pada sediaan parenteral harus hati-hati mengingat pengawet bersifat toksis. Ya. Sehingga tadi sudah disampaikan, kalau volumenya lebih dari 15 mili, jangan ditambah pengawet. Karena pengawet bersifat toksik. Kecuali, kalau sediaan apa yang harus ditambah dengan pengawet tadi? Ada yang masih ingat? Ananda Satya Reswara ada? Ananda Iya, Satya. Bapak. Mas, sediaan apa yang harus ditambah pengawet? Sediaan yang penggunaannya itu multiple dose atau single dose? Multiple dose, Bapak. Yang multiple dose, betul ya. Yang digunakan berulang itu harus ditambah pengawet. Kalau yang single dose,
tidak boleh ditambah, tidak perlu ditambah pengawet apalagi kalau volumenya besar ya, yaitu lebih besar sama dengan 15 mili. Tidak boleh ditambah dengan pengawet. Oke. Kita lanjutkan. Penetapan dosis pengawet harus dilakukan dengan uji efektivitas pengawet. Masih ingat ya, kuliah sediaan salep mata ya. Kemarin kita sudah membahas tentang efektivitas pengawet ya. Menggunakan pengawet harus dilakukan uji efektivitas pengawet, yaitu uji yang digunakan untuk menetapkan pada dosis minimal berapa pengawet ini masih mempunyai efektivitas pengawet ya. Jadi harus betul-betul ditetapkan, diuji ya, dilakukan trial. Kalau sudah ketemu maka konsentrasi itu digunakan. Jadi yang dipilih adalah konsentrasi yang terkecil. Kalau terpaksa ditambah pengawet misalnya multiple dose, cari pengawet yang aman dan cari konsentrasi yang paling rendah tapi dia masih mempunyai efektivitas sebagai pengawet. Itu yang dinamakan uji efektivitas pengawet. Saya kira tidak akan saya ulangi lagi di sini. Nah, yang berikutnya adalah mengatur tonisitas. Nah, untuk mengatur tonisitas ini diperlukan perhitungan-perhitungan ya, di mana semua perhitungan itu berdasarkan pada sifat koligatif larutan. Misalnya penurunan titik beku, tekanan osmose, kemudian molaritas dan sebagainya. Pada larutan encer, sifat koligatif berbanding lurus dengan jumlah partikel dalam larutan ya. Jadi sifat koligatif adalah sifat suatu senyawa yang mutlak tergantung pada jumlah bahan yang digunakan atau tergantung dari kadar yang digunakan. Kalau kadar yang digunakan sama, maka sifat koligatifnya akan sama. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi sifat koligatif, tolong dicatat ya, adalah sifat yang tergantung dari kadar atau jumlah partikel dalam larutan itu. Enggak peduli bahannya itu apa saja ya, jenisnya apa saja, pokoknya jumlah molekulnya sama, maka sifat koligatifnya sama. Misalnya saya mempunyai larutan NaCl. NaCl itu mengandung 100 mol Na plus dan 100 mol Cl-. Berarti totalnya ada 200 molekul atau 200 partikel. Dan saya mempunyai larutan amilem. Larutan amilem ini isinya sama juga. Maaf, bukan amilem, amilose ya, larutan amilose. Ini jumlah partikelnya juga sama, 200 mili. Maka sifat koligatif dari larutan A, NaCl, dan amilase itu akan sama. Apa saja sifat koligatifnya? Sifat koligatif meliputi misalnya penurunan titik beku, tekanan osmose, dan sebagainya. Ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan sifat koligatif. Nah, terkait dengan sifat koligatif, maka titik beku darah dan air mata atau titik beku cairan tubuh itu diketahui min 0,52 derajat Celcius. Ya. Dan larutan yang mempunyai titik beku min 0,52 derajat Celcius disebut sebagai larutan yang mempunyai tekanan osmos yang sama dengan darah atau air mata atau isoosmotik. Ya, jadi kalau tubuh itu mempunyai penurunan titik bekunya adalah min 0,52, berarti sifat koligatifnya ya min 0,52. Maka kalau saya mempunyai larutan yang lain, larutan penobarbital misalnya ya, itu titik bekunya juga min 0,52 derajat Celcius, maka saya bisa mengatakan dengan lantang bahwa larutan penobarbital ini mempunyai sifat isoosmotik dengan darah. Karena sifat
koligatifnya sama. Apa sifat koligatif yang sama yang kita periksa? Yang kita periksa misalnya adalah titik bekunya. Sama-sama min 0,52. Maka dikatakan larutan fenobarbital yang kita miliki mempunyai kondisi isoosmose. Tapi kalau lebih besar titik bekunya berarti hiperosmosis, dan kalau lebih kecil berarti hipoosmosis. Ya. Kalau sama isoosmosis. Nah, bahan pengisoton yang sering digunakan adalah NaCl dan glukose. Nah, perhitungan isotoni itu menggunakan beberapa rumus, ya. Rumus yang pertama adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu menggunakan rumus bahwa W, ya, atau jumlah konsentrasi pengisotoni atau prosentase pengisotoni, ya, ingat ya bahwa prosentase itu adalah gram per mili, ya, gram per mili, gram per 100 mili, jumlah gram dalam 100 mili itu yang dinamakan persen, ya. Itu rumusnya adalah 0,52 dikurangi A. Apa A itu? Ini apa kecil, ya, saya ganti aja A kecil. Penurunan titik beku oleh zat terlarut. Ya, misalnya kita mempunyai KCl atau mempunyai, bukan, misalnya mempunyai ini larutan fenobarbital, ya, larutan fenobarbital. Maka kalau larutan fenobarbital itu mempunyai titik beku 0,52, maka dia isotoni. Berarti otomatis akan isotonis. Otomatis langsung menjadi isotoni karena titik bekunya sama 0,52. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa penurunan titik beku air oleh zat terlarut, misalnya fenobarbital, ya. Misalnya penurunan titik beku 1% bahan obat adalah X%, misalnya X%. Ya. Berarti penurunan titik beku 1% larutan bahan pengisotoni. B itu adalah B kecil, ya, ini B kecil adalah penurunan titik beku dari bahan pengisotoni. Jadi misalnya ini bahan obatnya itu adalah fenobarbital, lalu bahan pengisotoninya itu adalah NaCl, ya, maka A adalah penurunan titik beku fenobarbital dan AB adalah penurunan titik beku NaCl yang akan mengisotonikan, ya. Ini contohnya, ya. Kita mempunyai kokain HCl 1%, larutan kokain HCl 1%. Ini sudah isoosmosis atau belum, ya? Sudah isoosmotik atau belum, ya? Nah, kita lihat dengan kondisi penurunan titik beku. Oh ya, maaf, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya, apa beda penurunan titik beku dan titik beku? Misalnya ini ada istilah, ya, penurunan titik beku larutan kokain HCl. Ya, penurunan titik beku NaCl. Apa bedanya penurunan titik beku dan titik beku? Ada yang tahu? Laila, Mbak Laila tahu? Laila tahu nggak bedanya penurunan titik beku dan titik beku? Mas Farel Raka, nggak ada suaranya ini, ya. Farel Raka, Laila nggak ada suaranya. Arya Adiputra,
Devinta Intan Permadani. Ananda Putri Eca. Oh, gagal terus saya ini manggil teman-teman ini. Alfian Nuryantan, Riantandra. Ya, Bapak. Ya, apa bedanya penurunan titik beku dan titik beku, Mas? Yes, terserah menurut Mas. Perbedaan titik beku sama titik beku. Misalnya ini ya, penurunan titik beku larutan kokain HCl, ya ini ya, sama dengan 0,09 derajat Celcius. Kalau saya tanya nih, kalau penurunan titik beku kokain HCl 0,09 derajat Celcius, berapa lalu titik beku larutan kokain HCl 1% ini? Tahu, Mas? Ya, bentar, Bapak. Penurunan titik beku kokain hasil 0,09 derajat Celcius. Berapa titik beku kokain HCl 1%? Lebih kecil atau lebih besar dari 0,09, Mas Alfiano? Ya, lebih besar atau lebih kecil? Alfiano, lebih besar atau lebih kecil? Jawabnya sama. Cuman angkanya jadi min. Ya, jadi kalau penurunan titik beku larutan kokain HCl itu 0,09, maka titik beku larutan kokain hasil adalah min 0,09. Jadi bedakan antara penurunan titik beku yang nilainya selalu positif. Kenaikan titik didih juga nilainya selalu positif. Tetapi penurunan titik beku nilainya negatif. Kalau kenaikan titik didih nilainya positif. Maaf, titik beku ya. Titik beku nilainya negatif, kalau titik didih nilainya positif. Ya, tolong diingat-ingat, ini pelajaran lama sekali nih ya, saya kira ya. Beda antara titik beku dan penurunan titik beku. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, karena penurunan titik beku kokain hasil 0,09%, sedangkan penurunan titik beku NaCl 1% sama dengan 0,576 ya, di mana ini adalah B ya, maka bobot per 100 mili dari NaCl yang kita tambahkan agar kokain HCl ini menjadi isotonik adalah 0,52, yaitu penurunan titik beku yang isotonik dikurangi 0,09, ini adalah miliknya kokain HCl ya. Ini yang A tadi ya, dibagi yang B 0,576. Jadi monggo dihitung nanti di rumah ya, di rumah untuk PR ya, cara menghitung ya. Rumusnya yang tadi 0,52 dikurangi A, yaitu penurunan titik beku bahan obat, dikurangi dibagi dengan B, yaitu penurunan titik beku bahan pengisotoni, yaitu NaCl. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Monggo silakan ditanyakan kalau yang belum jelas. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutkan ya.
Nah, ini contohnya. Berapa gram NaCl yang dibutuhkan agar isotoni ya untuk larutan dengan formula seperti ini. Nah, di sini bahan aktifnya ada 2. Kalau tadi kan ada 1 ya bahan aktifnya ya, kokain HCl saja. Tetapi yang ini adalah kalau bahan aktifnya ada 2, yaitu efedin-HCl dan klorbutol. Ya. Maka di sini A-nya ada 2 ya. A1 yaitu efedin-HCl dan A2 adalah klorbutol. Dan kedua senyawa ini akan mengurangi 0,52 tadi ya. Jadi ini jawabannya kalau rumusnya kan 0,52 bentar. Nah, rumusnya kan 0,52 dikurangi A dibagi B. Nah, karena bahan A itu adalah penurunan titik beku bahan aktif. Ya. Nah, karena bahan aktifnya itu ada 2, yaitu apa tadi? Efedin dan klorbutol ya. Maka A-nya itu ada 2 ya. A1 itu adalah 0,5 kali 0,165. Apa 0,165? Ini kalau tidak 1%. Ya. Ini adalah persentase. Kalau yang tadi 1%, maka langsung 0,52 dikurangi 0,5 kali 1 ya. Cuma kali satunya nggak tertulis. Tapi karena di sini prosentasenya 0,165, ya, maaf, delta TF-nya ya, delta TF-nya itu adalah 0,165, maka di sini ditulis 0,165 dikalikan 0,5. Apa 0,5? 0,5 itu adalah persentase dari efedin-HCl. Ya. Efedin-HCl di sini kan 1 gram, tapi volumenya 200 ml. Sedangkan kita tahu bahwa persentase itu adalah gram per 100 mili. Ya, gram per 100 mili. Sehingga kalau di sini ada efedin-HCl 1 gram, lalu volumenya 200 mili, berarti persentasenya adalah 1/2. Ya, karena persentase itu per 100 mili. Jadi kalau di sini 200 mili, berarti persentasenya 1/2 atau 0,5. Ya. Jadi 0,5 itu adalah persentase dari efedin-HCl. Lalu 0,25 itu adalah persentase dari klorbutol. Ya, klorbutolnya 0,5 gram dalam 200 mili. Berarti berapa persennya? Ya 0,5/2 atau 0,25. Ya. Nah, persentase ini dikalikan dengan penurunan titik beku dari klorbutol. Ya. Dengan demikian, semakin banyak bahan aktif, maka semakin sedikit NaCl yang dibutuhkan. Karena pengurangnya banyak sekali. Ya, jadi sekali lagi 0,52 itu adalah penurunan titik beku dari senyawa atau dari larutan yang isotoni dikurangi dengan bahan-bahan aktif yang ada pada larutan itu, yang di sini ada 2 yaitu klorbutol dan efedin-HCl, ya. Maka penurunan titik beku klorbutol itu dikalikan dengan persentasenya. Dengan juga penurunan efedin-HCl dikalikan dengan persentasenya. Demikian juga yang klorbutol itu juga 0,138 dikalikan persentasenya yaitu 0,5/200. Ya. Nah, dari sini maka kita sudah bisa mendapatkan angka ya. Berapa W? W tadi apa? Bobot NaCl yang ditambahkan. Ya. Atau persentase, bukan bobot ya, maaf ya, persentase NaCl yang ditambahkan. Bagaimana kalau glukose? Sama, glukose juga dikalikan dengan rumus ini. Ya,
Cuman 0,576 ini harus diperhatikan. Ini adalah karena NaCl, ya. Delta TF-nya adalah 0,576. Nah, ini salah satu contoh soal untuk menghitung kadar bahan obat yang isotoni tanpa penambahan bahan pengisotoni. Misalnya ada prokain HCl, ya. Lalu saya ingin tanya, prokain HCl ini supaya isotoni harus berapa persen, ya? Nah, maka di sini 0,52 yaitu penurunan titik beku dari isotoni dibagi penurunan titik beku dari prokain HCl, ya, yaitu 0,122. Ini yang saya tanyakan tadi. Apa bedanya titik beku dan penurunan titik beku? Kalau titik beku itu satuannya selalu negatif, ya. Kalau penurunan titik beku itu selalu positif. Ya, jadi kalau prokain HCl di sini diketahui mempunyai titik beku min 0,122 derajat Celcius, berarti delta TF-nya atau penurunan titik bekunya adalah 0,122. Jadi gampang sekali kalau nggak ada bahan pengisotoni, ya, maka 0,52 yaitu penurunan titik beku senyawa yang isotoni, larutan yang isotoni dibagi dengan 0,122 kali 1%. Itu akan ketemu persentase atau gram per 100 mili dari prokain HCl. Ya, itu ya. Jadi kalau tidak memerlukan bahan pengisotoni, nggak usah dikurang-kurangi, langsung 0,52 per 0,122 atau delta TF dari bahan aktif kita. Tapi kalau ada bahan aktif dan ada NaCl-nya, maka 0,52 dikurangi dengan bahan aktif. Kalau bahan aktifnya ada 2, ya dikurangi 2 kali. Dikurangi bahan pertama, dikurangi bahan kedua. Dikurangi apa? Delta TF-nya. Ya. Yang berikutnya adalah konsentrasi molekul. Ya. Pada rumus yang nomor 2 ini, yaitu konsentrasi molekul, ini menggunakan data yang terakhir ini aja, ya. Ini aja paling gampangnya ini aja supaya Anda tidak bingung, ya. Jadi semua larutan yang mempunyai konsentrasi khususnya molaritas 0,3 molaritas atau 0,3 mol per liter itu berarti larutan itu isoosmotik. Apa saja itu? Tidak peduli apa saja, ya. Karena ini sifat koligatif. Dan sifat koligatif ini menunjukkan bahwa sifat fisika atau sifat kimia, misalnya penurunan titik beku, ya, tekanan darah, isoosmotik dan sebagainya, ya, itu tergantung dari kadarnya. Dan ternyata setelah diketahui, dihitung tadi dari dasar-dasar yang di atas tadi, diketahui kalau larutan kita itu mempunyai konsentrasi 0,3 molar, berarti larutan kita ini isotoni. Tidak peduli apa saja dia. Ya. Kalau tadi titik beku, ya. Nggak peduli apa saja, pokoknya titik bekunya 0,52, berarti dia isoosmosis. Kalau yang ini, ya, nggak peduli apa bahan aktifnya, kalau molaritasnya atau konsentrasi molekulnya itu 0,3 molar, maka dia pasti isotoni. Ya. Jadi 0,3 molar itu kita jadikan sebagai konsentrasi isotoni. Ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui apakah konsentrasi kita ini sudah mencapai 0,3 molar atau sudah isotoni, maka kita rumuskan seperti ini. W konsentrasi sama dengan Bm berat molekul bahan dibagi N adalah jumlah dari zat larut.
terdisosiasi sempurna. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini. Nanti akan dikenal sebagai mole effective concentration ya, atau MEC. Jadi kalau saya punya NaCl 1 molekul, saya masukkan ke dalam air, maka di dalam air itu tiba-tiba dia pecah menjadi 2, menjadi Na plus dan Cl-. Jadi 1 molekul itu menjadi 2 molekul. Nah, 2 molekul inilah yang dikatakan sebagai molekul efektif. Jadi molekul efektif itu bukan sebelum dilarutkan, tapi sudah dilarutkan. Nah, tentu saja kalau senyawa-senyawa ini bisa terionisasi atau terdisosiasi sempurna, maka dia akan menjadi 2 kalinya. Dimasukkan 1 mol, di dalam larutan akan menjadi 2 mol. Dimasukkan 100 mol, dalam larutan akan menjadi 200 mol. Karena mereka terurai menjadi molekul positif dan molekul negatif misalnya. Ya. Nah, kalau seperti itu maka N-nya ada 2. Artinya 1 molekul, tapi ketika dilarutkan menjadi 2 molekul itu berarti N-nya ada 2. Kalau 3 ada nggak Pak? Ada, misalnya natrium sulfat. Na2SO4 itu 1 molekul, kalau dilarutkan dalam air, dia akan berubah menjadi 2 Na dan 1 SO4. Berarti menjadi berapa? 3 molekul. Berarti N-nya sama dengan 3. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa 0,3 mol itu adalah mol dari bahan aktif. Ya, di sini adalah hanya bahan aktif, tidak ditambah dengan bahan pengisotoni. Ya, saya punya bahan aktif 1 molekul, kemudian BM-nya misalnya 1000 ya, lalu dia bisa terpecah menjadi 3 molekul, tadi misalnya bisa menjadi 2 Na dan 1 S dan 1 Cl ya, maaf, dan 1 SO4 ya, maka N-nya di sini 3. Berarti berapa konsentrasi atau gram per liter dari bahan aktif ini agar dia isotoni, yaitu 0,3 molnya ini ya, dikalikan BM-nya dibagi N-nya ya. Jadi 0,3 dibagi N itu nanti menunjukkan berapa molekul yang aslinya. Ya, jadi kalau misalnya saya punya NaCl, saya larutkan dalam air menjadi Na plus dan Cl-, berarti N-nya 2. Ya. Tetapi kalau saya kembalikan lagi ke semula, bukan Na dan Cl-nya, tapi NaCl-nya berapa? Ya harus dibagi 2. Ya. Jadi molnya itu kalau misalnya kelihatan ada 1000 mol, ini berasal dari NaCl berapa? Berasal dari NaCl 1000 dibagi 2 atau berasal dari 500 mol NaCl. Ya, gitu caranya ya. Kita langsung latihan soal saja. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa langkah perhitungannya adalah dihitung konsentrasi molar efektif atau effective molar concentration atau EMC. Ya. Kemudian EMC ini dikurangkan dengan 0,3, lalu dikonversi menjadi gram per liter. Ya, ini tentunya melibatkan harga BM atau bobot molekul. Ini contohnya. Berapa konsentrasi NaCl yang diperlukan untuk membuat 1 liter larutan isoosmotik ya. Jadi ini bahannya adalah NaCl, bahan aktifnya adalah NaCl ya. 1 liter larutan isoosmotik dengan plasma darah, di mana BM NaCl adalah 58,5. Di mana NaCl ini akan terurai menjadi Na plus dan Cl-. Maka kita masukkan dengan rumus yang tadi ya, 0,3 dikalikan 58,5 ya per 2. 0,3 itu adalah molnya ya, molnya. Dan kali 58,5 itu adalah BM-nya. Mol kali BM kan ketemu gram ya. Maka di sini dibagi 2 karena ini adalah ingin melihat aslinya. Jadi kalau NaCl itu ya aslinya berapa tuh? Harus dibagi 2.
Karena kalau dilihat di dalam larutan itu ada 2. Jadi ada Na plus dan ada Cl-, tapi ketika kita ingin melihat berapa NaCl yang ditambahkan harus dibagi 2. Jadi molnya itu tidak 0,3 tapi 0,15 mol. Aslinya adalah 0,15 molekul NaCl atau mol NaCl. Ya, nah ketemunya adalah 0,8775%. Ya. Nah, ini aja saya kira ya yang bisa kita bicarakan. Tolong ini dipahami dulu ya, tolong dipahami dulu. Dan kalau sudah, tolong dikerjakan ini. Soal nomor ini, berapa persentase konsentrasi NaCl? Berapa persen konsentrasi NaCl? Ya, artinya persen adalah gram per 100 mili. Ya. Di mana diketahui lidokain NaCl itu akan mengubah menjadi lidokain dan NaCl. Jadi N-nya berapa? Nanti dihitung ya. Larutan isotoninya itu berapa mol? Ya, persyaratannya tadi itu berapa mol? Ya, dan seterusnya. Nanti dikerjakan di sini. Baik, ini waktunya sudah tinggal 1 menit. Kita akhiri dulu aja ya. Kita lanjutkan minggu depan. Bapak izin bertanya, Iya, monggo silakan, Mbak. Silakan, monggo. apakah PR-nya perlu dikumpulkan atau untuk dibahas minggu depan? Ya, dibahas minggu depan aja ya. Tapi nanti Anda yang aktif tanya ya. Atau saya akan minta tolong nanti beberapa teman untuk mengerjakan. Ini kan ngisi ini ya, titik-titik ini ya. Nanti akan saya tunjukkan misalnya Dinda Ayu, Anggita ya, akan saya suruh untuk mengisi. Nanti akan saya tunjuk minggu depan. Jadi harus Baik, Bapak. mengerjakan ya. Iya. Apa Mas mau tanya Mas? Nggak ada yang tanyakan? Baik, kalau nggak ada kita akhiri ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Saya